dengan Pak kami dipun tampi saestu kagem panjenengan Pak dengan kaos di rumah warga yang sudah cukup permanen ya, tapi di depannya itu ada rumah yang masih tradisi pegunungan di kawasan ini. Itu bawahnya masih dari tanah, kemudian dinding-dindingnya Kasenden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar hari ini? Kami berdoa semoga seluruh Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan sekaligus bersilaturahmi dengan warga lokal di area Gunung Merbabu berlanjut ke arah barat. Kita akan menemukan berbagai jenis bentuk rumah dan kondisi pemukiman warga desa yang sangat unik. Selain itu, keramahan warga lokal terus membuat kita semakin nyaman untuk berlama-lama di desa ini. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Hai Sobat Desa, ini adalah jalan yang pasti kita lewati ketika akan menuju ke kawasan Kabupaten Boyolali yang lokasinya ada di kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, ini nama pasarnya adalah Pasar Talun yang masuk ke Kecamatan Dukun atau Sawangan ya. Ya, ini Sawangan deh ya, Sawangan, Kabupatennya Magelang. Nah, ini jalanannya memang ramai seperti ini ya Sobat Desa, karena selain aktivitas ekonomi juga banyak lalu lalang kendaraan pengangkut material seperti di depan kita ini. Ada yang ngangkut pasir, batu, dan lain sebagainya. Nah, berhubung macet, jadi kita harus berhenti dulu, dan tadi udah makan, terus kita mau melanjutkan belusuan lagi ke wilayah Selo yang pelosok-pelosok, karena yang pelosok-pelosok kan belum ya, baru beberapa. Oke Sobat Desa, kita lanjutkan dulu ya, karena macet ini pelan-pelan aja lah ya. Semoga nanti selamat sampai kembali lagi ke rumah, amin. Ikuti terus Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, petualangan pedesaan kali ini akan kita mulai dari sekitar Kecamatan Selo, kemudian bergerak ke arah Kecamatan Ampel, dan terus bergerak ke arah barat menuju kawasan lereng Merbabu di Kabupaten Semarang dan Salatiga. Rute perjalanan ini kita pilih agar semakin banyak desa di jalan tersebut yang akan kita jumpai. Pertama, kita bergerak dari sekitar kota Kecamatan Selo, lalu bergerak ke arah utara dan berbelok ke arah barat. Perlu diketahui bahwa Gunung Merbabu ada di bagian atas peta. Kita akan memutari Gunung Merbabu agar kita bisa mengetahui lebih banyak tentang kehidupan warga desa di sepanjang lereng Gunung Merbabu yang jarang disorot oleh media sosial. Jalan menuju ke kawasan ini mayoritas sudah bagus. Banyak jalan yang sudah diaspal dan dibeton. Meskipun begitu, kita tetap harus waspada karena bentuk jalan yang berkelok-kelok dan terdapat banyak turunan curam dan tanjakan terjal. Nah Sobat Desa, saat ini kita masih dengan suasana berkabut ya. Tuh, itu Taruh Batang tuh atas sana itu kawasannya rumah Pak Pandi, rumahnya Pak Saipul yang kemarin sudah sempat kita temui ya. Nah, kita akan menuju ke sana lagi, ke arah sana itu tuh ya. Kita biar bisa mengenal desa-desa di kawasan ini lebih jauh lagi ya Zahwa ya. Sudah dikemas tuh, droninya dikemas dulu.
Ya Sobat Desa, jadi karena kita masih dalam rangka jelajah di kawasan Merbabu ya. Jadi nanti biar semua desa di sana bisa kita lihat dan kita jelajahi. Untuk pertanian saat ini di kawasan ini tuh lagi, ini Sobat Desa, ini tembakau ya, ada tembakau, kemudian di kanan kirinya ada sayur-sayuran. Karena kawasan ini memang cocok untuk komoditas sayuran ya. Jadi di depan kita ini sebenarnya adalah Gunung Merapi, tapi karena memang lagi cuacanya sulit untuk diprediksi ya. Kemarin cerah, sekarang mendung lagi kayak gini ya. Tapi nggak hujan di sini. Tuh, itu ada awan warna biru, berarti di sana itu cerah Sobat Desa. Tapi kawasan ini lagi-lagi masih diselimuti oleh awan mendung. Oke ya Sobat Desa, kita akan lanjutkan lagi karena kita belum ketemu sama warga nih, jadi kita belum bisa silaturahmi. Wih, ada rumah tuh, sepertinya boleh nih kalau kita ke sana. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Mas Habib lagi ngapain? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Kita lagi mau jualan kaos Jogja. Enggak, ini lagi nyiapin goodie bag. Nih, lihat nih Sobat Desa biar tahu nih tuh. Ini kaos-kaos yang akan kita bagikan, ada goodie bagnya juga. Kaos CDI kapan jadi, Mas? Wah, itu dia ilustratornya enggak belum hubungi, jadi kita belum bisa membuat kaos yang khusus untuk Cerita Desa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu kita akan buat kaos khusus Kota Jogja terus Cerita Desa. Jadi biar punya official souvenir yang official kayak gitu Jawa. Amin. Semoga ilustratornya segera Sobat Desa ada yang mau selesaikan. nih? Tuh. Ini untuk kenang-kenangan keluarga nih. Jadi setiap kita belajar bersama beliau dapat cerita. Nah, kita kasih oleh-oleh sekaligus kenang-kenangan ya. Kaos kayak gitu. Kita mau ke sana tuh, ke rumah itu tuh. Barangkali ada orang di sana. Sobat Desa, sekarang Mas Habib kalau ngonten udah nggak kayak orang kantoran lagi. Iya dong, nih tuh. Biar nggak dikira orang mau sensus atau mau survei. Tapi aku masih tetap stay di model murid ya. Murid. Oke Sobat Desa, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini waktunya terbatas hari ini, jadi kita harus sampai muter sono lagi. Oke, ikuti terus. Sobat Desa, Dusun Dayu ini masuk ke kawasan Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pemukiman warga desa Dusun Dayu ini berdiri mengikuti alur jalan utama desa. Kita bisa melihat pemandangan kota Boyolali dan sekitarnya dari atas desa ini. Rumah warga masih ada beberapa yang nampak terbuat dari kayu dengan bentuk tradisional, yaitu rumah limasan. Komoditas tanaman pertanian yang sedang ditanam oleh warga desa adalah tembakau, cabai, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Sobat Desa, sekarang kita berada di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Di bawah sana itu adalah kota Boyolali, kemudian Solo, Surakarta ya. Nah, ini kita lagi mau mencoba untuk melihat pemukiman warga di sini. Siapa tahu nanti kita bisa silaturahmi dengan warga Desa Senden ini ya. Nah, kalau tadi
kita baca namanya Dusun Pasak. Tapi bener atau enggaknya kita coba lihat. Oh, ini namanya Dusun Dayu Sobat Desa nih. Dusun Dayu RT 1 RW 01. Ini masih berada di bawah Gunung Semeru, Gunung Merbabu. Nah, Sobat Desa, kita masih jalan-jalan di sini. Klanun, Mbah. Jalan-jalan. Niki nama desanya napa niki, Pak? Nama desanya napa niki? Desa Dayu. Oh, padukuane nggih. Nek nami desane wau kula maos Senden. Senden mriku. Oh, Benten. Mriki ndereke Dayu nggih. Mriki Dayu ngriki. Oh, nggih. Kali Pak sinten asmine, Pak? Pak sinten? Kartojo. Pak Kartojo. Kula saking Jogja, Pak. Jogja. Nggih. Jalan-jalan mau teng Selo terus niki munggah mriki ten jebul tes enten desa nggih teng mriki, Pak. Ada berkelar ngriki. Terus kathah nggih. Nggih. Oh, nek kula misale lurus mriko dugi arah Solo 3 berarti, Pak. Nggih. Saged dugi mriko. Oh, nggih. Kondur saking Tegalan apa, Pak? Sek nanem napa? Lah nggih. Ngaten kelmegar kok, Mas. Oh, sayur-sayuran nggih. Nggih. Otek sambi dolan-dolanan terus kepanggih. Jenengan teng mriku niku wau kok. Kene kaya gek kondur saking pundi? Tegalan nggih. Oh ya, Sobat Desa. Kok kalih ndamel video, Pak. Oh, lah. Jalan-jalan. Niki griyane jenengan, Pak? Mboten kathah. Griyane jenengan? Hah? Niki griyane jenengan? Niki kan mburi. Oh, sinteng mburi. Oh, putranipun. Nggih. Pak, kula enten oleh-oleh jenengan. Kula deleke mriki, Pak. Nah. Klamit. Langsung jiwa. Benar ya, Sobat Desa. Jadi ini oleh-oleh untuk jenengan, Pak. Klamit dipun tampi. Lah. Saestu kagem panjenengan, Pak. Niku enten kaos, mugi-mugi dados kenang-kenangan saking kula. Nanti teng Jogja dereng, Pak. Nggih. Nanti teng Jogja dereng. Empun. Teng pundi mawon teng Jogja. Sobat Desa, menurut penuturan Bapak Kartojo yang lahir pada tahun 1930-an, disebutkan bahwa warga Dusun Dayu mayoritas adalah petani. Saat pertama kali bertemu dengan beliau, Bapak Kartojo ternyata sedang pulang dari ladang menggarap tanamannya. Nampak beliau sedang membersihkan tangan dengan air yang ditampung dalam sebuah ember. Beliau bercerita bahwa rumah di depan ini adalah milik anaknya, sedangkan beliau tinggal di rumah bagian belakang. Meskipun jauh dari hingar-bingar tempat wisata seperti beberapa desa lain di Kecamatan Selo, ternyata pemandangan alam di sekitar Dusun Dayu ini sangat indah. Memang kurang maksimal karena ada kabut, tapi suasana seperti inilah yang akan selalu dirindukan oleh orang perkotaan. Sunyi, sejuk, dan tentunya jauh dari polusi udara. Tadi kita sudah ketemu dengan Pak Kartojo yang baru pulang dari ladang. Tadi beliau menceritakan bahwa beliau barusan pulang dari ladang atau di sini disebut sebagai Tegalan ya. Beliau lagi nanam tembakau dan sayur-sayuran lainnya, dan tadi itu adalah rumah beliau dan juga anaknya, Sobat Desa. Nah, tadi beliau bilang kalau di sini tuh namanya apa tadi tuh? Dayu. Namanya Dayu, Dusun Dayu. Nah, kita lagi lanjut untuk jalan-jalan di Dusun Dayu ini ya. Dan di depan kita ini ada rumah warga yang sudah cukup permanen ya. Tapi di depannya itu ada rumah yang masih tradisional, Sobat Desa. Nah, sebelum kita ke sana, kami mau menunjukkan kepada Sobat Desa beginilah cara warga Dusun Dayu ini menjemur tembakau nih ya. Tembakau kan juga menjadi salah satu produk unggulan Indonesia ya,
Bahkan cukai terbesar itu kan dari dunia tembakau. Nah, ini warga di kawasan ini juga menanam tembakau. Nah, ini lagi dijemur sobat desa. Sementara yang itu di depan rumah itu ada bawang merah dan lain sebagainya. Ada sayur-sayuran juga tuh ya, sawi, brokoli. Wah, ini ada orangnya nggak nih ya? Nah, sobat desa, salah satu ciri khas rumah warga di pegunungan di kawasan ini itu bawahnya masih dari tanah, kemudian dinding-dindingnya itu dari kayu dan juga dari bambu, kemudian untuk atapnya dari genting nih. Nah, tapi jumlahnya sudah tidak banyak ya, karena memang rata-rata sudah pakai batu bata dan juga batako seperti yang di atas tadi. Sobat desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di wilayah Gunung Merbabu belum selesai. Selanjutnya kita akan mulai bergerak menuju ke arah barat dari Gunung Merbabu. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam desa dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya ya, agar sobat desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam desa dan potret kehidupan warga desa. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.